Buat sobat investor yang penasaran bagaimana progres investasi gua di Bitcoin di aplikasi Peluang selama 6 bulan 3 minggu ini, di video ini gua akan kasih tahu ke sobat investor semua bagaimana progres investasi gua. Juga di sini gua akan memberikan sebuah tips juga gimana caranya sobat investor tuh memilah-milah berita-berita yang ada di entah itu di laptop kalian atau mungkin di berita-berita di TV yang masih berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, buat sobat investor yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi bagaimana sih progres investasi gue? Mungkin sebelum masuk ke sana, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Nah, jadi gini sobat investor. Bagaimana progres perjalanan gue? Ternyata selama 6 bulan 3 minggu ini, progres gue adalah gue masih profit. Tapi profit gue menurun sedikit ya. Sebelumnya tuh sekitar mungkin 38 atau 37 sekian, ini sekarang 36-an sekian gitu ya. Memang ada penurunan. Tetapi tetap masih profit. Dan itu masih bagus juga. Dan kalau masalah penurunan, gue rasa setiap instrumen investasi juga pasti akan turun. Dan gue kan benar-benar akan buka ke kalian juga gitu ya. Nah, untuk minggu ini memang ada penurunan gitu. Tapi ya itu udah luar biasa banget lah gitu. Udah terkumpul banyak banget nominal investasinya. Kalian udah bisa lihat sendiri di layar udah berapa. Ya, dari mungkin gue sedikit kilas balik kali ya. Dari dulu gue awal investasi itu berapa? Cuman mulai dari 30, 50 ribu apa? 60 ribu, sorry. Awal mulai 60 ribu. Sampai akhirnya gue banyakan konsisten 30 ribu, akhirnya bisa sampai sebesar ini gitu ya. Nominal investasi gue tuh udah kalau di total mungkin sekitar 1.500.000 atau 1.600.000 gitu. Gak kerasa kan bahwa selama 6 bulan lebih ini bisa sebesar itu growingnya. Tapi itulah guys, bahwa kalau kalian misalkan sabar ya, kalian nyisihin aja, itu bisa nominalnya juga lumayan meningkatnya gitu. Dibandingkan kalian cuma taruh di bawah bantal mungkin atau mungkin di celengan gitu ya. Jadi banyak yang bisa kalian lakukan juga di sini. Nah, di saat momen seperti ini, gue malah top up guys. Nah, top upnya itu sebesar 30.000 ya. 30.000 ya udah gue tinggal klik aja di Bitcoin gue, masukin klik beli dulu, baru masukin nominal investasi gue, selesai deh. Udah sesimpel itu. Nah, gue adanya 30.000, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting konsisten kalau kita bisa. Seperti itu aja. Sebenarnya rahasianya tuh nggak perlu harus ribet kan? Ya, yang penting lu misalkan rutin investasi di saat turun ataupun naik, kalau gue begitu ya. Dan strategi ini tuh memang sudah direcord per minggu gitu ya. Ya awalnya per bulan sih, terus lama-lama jadi per minggu ya, gitu. Tapi ya lihat hasilnya ada kan, gitu. Jadi artinya bahwa strategi dollar cost averaging itu bisa gue bilang works gitu, karena memang gue udah record gitu. Kalian yang belum tahu dari awal perjalanannya gimana, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Lo lihat aja sendiri. Gue dengan dollar cost averaging pada saat gue harganya naik ataupun pada saat harganya turun, gue tetap top up. Dan hasil segini keuntungannya ya 6%-an lebih gitu. Nah, itu kan luar biasa banget. Ini aja belum setahun loh. Gue udah bisa dapat segitu. Bayangkan aja gitu. Kalau misalkan gue di saham ataupun di reksadana belum tentu bisa dapat segitu dalam less than a year ya, atau mungkin kurang daripada setahun juga. Memang sih gue lihat memang ada instrumen investasi yang sekarang udah bisa segitu bahkan lebih, tapi kemungkinannya lebih kecil sih. Kalau cryptocurrency lebih gede. Cuman kalau cryptocurrency itu lo harus kuat juga mentalnya gitu. Kalau misalkan mental lo nggak kuat, tetap aja lo shock ngeliat turunnya bisa 10%, 15%, bahkan 20%. Bisa itu per minggu atau mungkin per bulan. Ya kan? Nah, kalau lo nggak tahu juga, wah, gue pikir duit gue habis nih. Lo pasti nyangkain ini kayak forex gitu kan, tiba-tiba habis gitu. Enggak.
ada yang namanya floating loss atau unrealized loss. Unrealized loss itu adalah ya kalau misalkan lo cairin sekarang ya terus turunnya 20% ya terrealisasi. Tapi kalau lo nggak cairin ya dia bakal naik lagi. Jadi nggak usah lo peduliin. Ya sama seperti itu gitu. Jadi anggaplah cryptocurrency itu seperti kalian memiliki aset gitu. Jadi kalau ketika kalian memiliki aset berarti hasil kalian itu tergantung daripada naik turunnya aset tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa uang kita dikumpulin di satu aplikasi terus digandain. Ini bukan Dimas Kanjeng masalahnya gitu. Ini adalah aset gitu. Aset itu bisa berkembang gitu dan kalian bisa mendapat keuntungan dari kenaikan aset tersebut. Nah, untuk cara mengatasi dari berita-berita yang jelek ini, info gua adalah ya kalau misalkan ada berita misalkan Elon Musk tiba-tiba ngomongin kurang bagus tentang Bitcoin yang tadinya bagus ya karena ada A, B, C, D, E. Nah, kalau kayak gitu nggak usah terlalu dihiraukan gitu. Memang mungkin pastinya Bitcoin akan turun dan beberapa cryptocurrency akan turun. Memang kan mereka dasarnya gitu dari demand dan supply. Cuman ya kalian harus lihat potential future-nya gimana. Kecuali misalkan, oh tiba-tiba di dunia ini fix tidak terima cryptocurrency dengan semua embel-embelnya. Nah itu baru kalian gawat. Tapi kalau cuma berita 1-2 influencer yang kuat, dia memang bisa menggoyangkan kurva, tapi tidak akan bikin musnah semuanya gitu. Jadi pilah-pilah berita-berita yang bisa kita kaji lagi. Dan rata-rata kalau misalkan cuma 1-2 orang yang bilang kayak gitu, ya dia akan menggerakkan kurva tapi tidak akan menghancurkan total cryptocurrency tersebut. Ya, soon or later nanti bakal ada pendapat baru yang bagus dan akhirnya bikin naik juga. Kayak gitu kan. Udah terjadi gitu yang kayak Elon Musk bilang katanya, oh energinya tidak terbarukan nih untuk mining di Bitcoin. Ternyata udah ada yang terbarukan juga, dapat info juga. Akhirnya Bitcoin naik lagi. Kan kayak gitu. Jadi intinya seperti itu sih guys. Jangan terlalu termakan sama berita juga. Kalian kaji lagi gitu. Kalau emang beritanya itu bagus ya atau mungkin beritanya itu cuma sementara lah jatuhnya, ya udah diemin aja. Fokus kalian adalah rutin. Kalau gue sih begitu ya. Kalau kalian misalkan mau naruh di satu waktu itu adalah hak kalian. Tapi resiko investasi ya kalian tanggung masing-masing gitu. Kita tanggung masing-masing. Di sini gue hanya ingin sharing ya, tidak untuk memaksa kalian harus ke sini, enggak. Ya, ini gue cuma sharing. Oke semuanya, kalau kalian setelah ini pengen belajar lebih dalam lagi soal cryptocurrency, terutama Bitcoin, kalian bisa cek di playlist gue yang di Trial Trading. Dan untuk kalian yang termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi Peluang, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini, atau linknya ada di bawah description box. Nah, kalian minimal top up 1 juta kalau kalian mau dapat hadiah referral. Kalau enggak masalah, nggak usah juga nggak apa-apa, seperti itu. Dan ingat, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.